Artinya kerusuhan itu hanya untuk kepentingan komunis Belanda, hanya untuk kepentingan PKI Belanda, bukan untuk kemerdekaan Republik Indonesia. Kira-kira jelas tidak? Kenapa ini perlu saya garis bawahi? Sebab anak-anak PKI yang ada saat ini di mana-mana sesumbar. Dulu kami pejuang, dulu PKI berontak kepada Belanda. Dulu tahun 1917 kami berontak, kami bakar pabrik, kami bakar perkebunan, kami bakar itu perusahaan. Kami pejuang-pejuang yang berani, kami pahlawan. Banyak anak muda kita yang tidak paham, percaya kalau PKI pahlawan, saudara. Rizik kadal Yaman, kowe iku ora usah provokator, ora usah kakean cangkem. Ya, pengajianmu rono rene wis ditolak karo masyarakat, jek kakean cangkem ya. Sodok raimu san Rizik. Ora usah kakean ngomong. Ya, dapuranmu wis ora usah kakean pola. Dadi yo menungso sing apik. Ya, dadi yo warga negara sing apik. Ngrumangsani wong ki nek nunut ning negarane wong ki ngrumangsani ya kudu duwe tata krama, ora usah kakean cangkem, ora usah kakean pola. Dapuranmu ki aja gawe provokator ae. Dadi menungso sing apik apa ora iso ngono. Engko selot suwi tak iwel-iwel surbanmu kowe. Ben ra kakean cangkem kowe. Rumangsane rakyat wedi apa karo model-model kaya dapuranmu ngono kuwi Aku lho ora wedi karo dapuranmu, senggel ye karo aku. Dadi menungso ki sing apik. Kowe iki sane mung adol agama tok Dapuranmu ki nek ora adol agama ora badhok apa piye? Dapuranmu nek ora ngelek-ngelek bangsa, ora ngelek-ngelek negara ngono kuwi ora badhok. Ora mangan. Rene tak kei pangan ke lho nek trimo sego karo iwak ke. Kakeamu. Kowe iki dadi menungso dinengke ora ngerti dinengke, ya toh? Diwenehi leluasa tambah kebablasen. Dapuranmu njaluk ditapuk apa piye? Apeh rumangsani iso ngaji apa urung karuan? Aku wis karo ngajimu wis ora percaya. Ngajimu ki ngaji provokator tok isane kok. Ngadu domba masyarakat, ngadu domba rakyat tok kowe iki. Jadi menungso ki sing apik mbok ngrumangsani. Dapuranmu ki ning kene iki nunut numpang. Kowe nek ora seneng, ora cocok karo pemimpin negara Indonesia, ora cocok karo pemimpin bangsa Indonesia, minggat to. Urip ning alas. Nek ora ya balik ning Yaman kono. Masamu iki gejoksan selot kuwi. Dadi wong sing apik, aja sembrono. Ya. Peh rumangsane terus nggo sorban ngono terus anu ketok alim ngono. Alah gatel. Nek kanggone aku gatel. Ngerti kowe gatel, Dapuranmu Mas yo ngerti sembayang, ngerti ngaji yo kelakuanmu isih doyan wedokan kok. Kakean cangkem sodok san raimu. Dengan guru-guru yang dahulu kan ya, jika engkau pulang dari Hadramaut semestinya bukan cium tangan cium kaki. Jika engkau pulang dari Hadramaut semestinya bukan cium tangan cium kaki. Lah dengerin Kibin, cium kaki Habib kalau mau pulang dari Hadramaut. Kibin. Jadi Habib itu lebih mulia daripada Nabi. Sekarang sudah terbukti jelas tujuan Habib mendiskreditkan Mekah dan membangga-banggakan Tarim. Sekarang sudah ada yang namanya Umroh Plus Tarim, tapi tulisan plus diperkecil sedemikian rupa, hingga yang terpampang jelas adalah Umroh Tarim. Ayo buat teman-teman yang belum daftar untuk Umroh Plus Tarim bersama kita, insya Allah tanggal 8 November kita akan berangkat, insya Allah dalam waktu 17 hari. Umrohnya ke Tarim, terus tawafnya kan di makamnya si siapa itu pakai mukodam itu, ya kan? Ya. Kalau kita umroh itu kan ke Mekah, ya kan? Kalau kita Habib Ali bin Syahab itu Ainul Tarim, itu beliau tidak pernah keluar sama sekali dari kota Tarim, nggak pernah keluar. Hatta haji dan umroh nggak pernah, tidak pernah sama sekali beliau. Ya, beliau keluar dari kota Tarim dua hal saja, ziarah Nabi Hud dan hadrahnya Habib Ahmad bin Zain di Auto. Itu aja. Bahkan haji dan umroh enggak. Ketika ditanya, Habib, kenapa engkau enggak haji, enggak umroh? Beliau mengatakan, ana syukra ihatan Nabi inda ziarah fadhil mubaddal. Hasil doktrin-doktrin Habib yang selalu menceritakan kekeramatan leluhurnya, mewali-walikan leluhurnya. Ya inilah hasilnya, bukan menambah keimanan umat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi malah menjerumuskan umat ke jurang kemusyrikan. Bukankah ini pembodohan? Komentar netizen.
tenang kau ya, tenang. Nah sekarang coba kau ceritakanlah pada sahabat kau ini apa masalah kau. Iki karyane ono, kitabe ono. Aja ngaji saiki ono wong akeh dodolan kepala rombongan sing ora gelem dicek SIM-e. Lisensi keulamaan ora gelem dicek. Iki tenan ora. Wali tenan ora. Kok iso ono wali memadamkan api neraka iki wali opo? Ngono kudu kok cek kuwi. Lho soalnya nek ono wali ngono, sampean buyar iki. Wali ini ada Syekh Hasan Sadili, Abdul Qadir Al-Jilani ngipi wong wedok jinabat ping 40. Betapa ikhtiyat dan hati-hatinya. Dan nek wali sing anyar iki kan wali enak. Arwah wong gaplek surati malaikat. Yo melu sing model ngono ku yo luwih enak. Tapi tenan ora, ngunang ora. Wong Kanjeng Nabi ora ngono. Allah Maha Bisa. Yang mengaku duriyahnya Nabi ini dicabut nanti, tidak diakui sama Rasulullah SAW. Innahu amalun ghairu saleh. Karena itu jangan pernah busukkan dada. Jangan pernah Anda membanggakan diri Anda jadi turunan Nabi, bukan untuk meremehkan orang lain. 180 orang di Yaman sudah tes DNA dan hasilnya haplogrupnya G. Sedangkan keturunan Nabi Muhammad semuanya di Arab Saudi, di Yordan, di Maroko haplogrupnya J1. Sedangkan keluarga Habib Rizik, keluarga Habib Bahar, keluarga Habib Taufik Segaf, keluarga Habib Lutfi bin Yahya semuanya sudah tes DNA dan bukan keturunan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di samping Habib Umar bin Abdul Rahman ada penjaga surga, malaikat Ridwan. Nggak jauh dari situ ada penjaga neraka, saudara. Ada para penjaga neraka. Ini kabar gembira buat kita-kita yang hadir Habib Umar bin Abdul Rahman. Suatu saat ini orang saleh dari bangsa Bawazir bermimpi, di mimpinya dia lihat seakan-akan dunia ini kiamat. Sampai timbul api dari arah Hadramut dalam keadaan yang begitu kacau, tahu-tahu ada cahaya. Dan dekat cahaya tersebut adalah Habib Umar bin Abdul Rahman Al-Attas. Di samping Habib Umar bin Abdul Rahman ada penjaga surga, malaikat Ridwan. Nggak jauh dari situ ada penjaga neraka, saudara. Ada para penjaga neraka. Penjaga neraka ini serem-serem mukanya kayak sebagian pejabat, saudara. Bukan saya ini, di sini ada nih. Dan akhirnya Sayyidina Umar bin Abdul Rahman berdiri di sampingnya. Ini cerita Habib Ali bin Hasan Al-Attas. Akhirnya Sayyidina Umar bin Abdul Rahman meminta kepada Allah Subhanahu wa taala doa buat umat. Ya Allah, mereka hambamu. Kalau kau mau azab mereka, ya mereka hambamu. Kau bebas berhak memperlakukan apapun untuk hambamu, ya Allah. Tapi kalau kau mengampuni mereka, maka sesungguhnya engkau Maha Hakim, Maha Aziz, Maha Mulia, saudara. Begitu Habib Umar bin Abdul Rahman minta sama Allah supaya ini diampunin semuanya, penjaga neraka kagak terima. Ente ngomong apa Umar? Diprotes ya Allah. Nggak benar tuh yang disampaikan Umar. Ini orang-orang banyak ahli dosa di sini ya Allah. Artinya tempat mereka di neraka ya Allah. Akhirnya Habib Umar bin Abdul Rahman Al-Attas diam. Habis Habib Umar diam, Habib Umar doa lagi kayak tadi, Allah ini umat Nabi Muhammad. Terus diulangin sama Habib Umar. Apalagi cerita-cerita kurofatnya itu, ya bisa nurunkan emas. Kalau bisa nurunkan emas, Banyak di YouTube itu, Pak. iya bahwa kalau seorang Habib yang gila itu lebih mulia dari 70 kepala kiai. Kan ada. Nah, ketika cerita itu beredar kan ada yang berteriak tuh, Habib yang dari Habib yang rambut perak itu sama Habib Rizik. Coba tunjukkan kepada saya. Akan saya hajar sendiri kalau ada Habib begitu. Dikeluarkanlah omong Habib Taufik, omongan ini. Semua video-video itu keluar. Semuanya video bohong. Iya. Kayak video tadi, enggak dihajar tuh. Gitu. Sudah disebut ini alamatnya, ini namanya, tanggal sekian, ngomongnya ini sih. Enggak ada dihajar, katanya mau dihajar sendiri. Katanya, ayo keluarkan gitu. Oh, banyak ya. Banyak. Setelah saya lapor ke polisi, setelah saya speak up di banyak media TV nasional, itu 1 lusin lebih perempuan menghubungi saya mengaku menjadi korbannya oknum Habib Aji. Masya Allah. Bermacam-macam, ada yang dikawin lewat telepon, ada yang dizinahi, dihamili sampai aborsi, ada yang cuma beberapa minggu, ada yang diajak check-in
check-in hotel, aduh bermacam-macam kayak Sandri sampai Diajak saya sama Habib tadi itu. iya, diajak check-in dan semua bukti chat-chat perempuan yang selusin lebih itu sudah saya serahkan ke penyidik lama sekali. Sedangkan si oknum Habib aja ini sampai sekarang masih bebas berkeliaran, berceramah, nempel dengan IBHRS seolah dia sosok yang suci, mulia. Saya rasa dia lebih berbahaya dari preman. Kalau preman bertato nyari mangsa perempuan susah, Gus. Tapi dia memakai topeng kehabibannya, mengaku-ngaku cucu Nabi. Enten pertanyaan, zaman Mbah Hasyim Asy'ari lo boten bahas nasab ngono kuwi. Zaman lek kondo jerene zaman Mbah Hasyim gak bahas nasab, salah. Sekitar tahun 1932 Mbah Hasyim Asy'ari kula gak datani bersama masyayikh kiai-kiai besar dari Surabaya, Sidoarjo, Madura kempal bahas nasab keturunannya Kanjeng Nabi. Kesimpulannya ketika itu yang dari keturunan Sayyidina Hasan namanya Syarif, yang dari keturunan Sayyidina Husain namanya Sayyid. Napa? Yang dari Sayyidina Hasan namanya Syarif, yang keturunan Nabi jalur Sayyidina Husain namanya Sayyid. Nah, niku keputusan zaman Mbah Hasyim. Anak putune Nabi niku sebutane Syarif atau Sayyid. Napa? Syarif atau Sayyid. Lah saiki ana wong ya duduk Syarif, ya duduk Sayyid, ngaku-ngaku keturunane Kanjeng Nabi. Zaman siapa? Syarif bukan. Zaman siapa? Sayyid bukan. Lah siapa? Anak tabib. Sama yang mau nerima sayembaranya 1 miliar. Bagi bisa yang menunjukkan makam palsu yang ada di Sunan Bonang. Sebelah mana? Tunjukkan kepada kita. 90% saya ikut memakamkan di sini. 90% saya ikut memakamkan di sini. Pangeran Arya Kusuma. Al-Alwi ini Pangeran Arya Kusuma. Al-Alwi ini Pangeran Arya Kusuma. Penyebutannya beliau. Penyebutannya berbunga. Iya. Jadi dia ini ibunya itu orang Melayu. Namanya Tengku Hawi, anak dari Raja Alamuddin Shah Raja Siak yang keempat. Ini ibunya dia, anak dari Raja Siak yang keempat. Saya pun ikut ngubur. Makam-makam di sini saya yang ngubur. Husain Baagil dengan mengaku bahwa dia ikut ngubur makam-makam di situ, itu sudah membuktikan bahwa kreator sutradara munculnya nisan-nisan palsu itu adalah Husain Baagil. Sekarang kita lihat analisa saja, akal sehat saja, kita berpikir sehat saja. Dari semua makam yang ada di areal Sunan Bonang, dari ring 1 itu paling tidak umurnya itu ratusan tahun. Lah Husain itu umurnya berapa tahun? Bocah kemarin sore kok mengaku-ngaku menguburkan, memakamkan di situ. Nah itu kan mustahil. Paling Husain itu kelahiran tahun 80-an. Dibanding dengan saya, jelas adik saya jauh lebih tua saya daripada Husain. Lalu ngaku-ngaku ngubur di situ itu, ya terus yang percaya itu siapa? Bagaimanapun ditutupi, bagaimanapun itu yang namanya kebusukan itu akan terungkap. Hal ini terungkap dari perkataan Husain sendiri, yaitu kalau analisa dengan akal sehat, nggak mungkin Husain memakamkan di situ. Kalau memasang nisan mungkin bisa dikatakan seperti itu. Tapi kalau memakamkan orang di situ mustahil, karena makam di situ umurnya itu sudah ratusan tahun. Baagil bocah kemarin sore. Kita pikir akal sehat. Bagaimanapun kebohongan tetap akan terungkap.
Orang yang lebih Arab mengklaim Indonesia itu miliknya. Jadi kita lebih sungkan sekarang. Merah putih kakek kami yang buat. Kakekmu yang mana? Pulau Indonesia, anaknya Tarim. Tarim itu di mana? Jawa bintu Tarim, seperti orang tua memperhatikan putrinya akan membina umat ini, khidmah kepada umat ini. Dan mulai dari ujung Jakarta sampai ujung Banyuwangi, hampir setiap kota ada para ulama aulia Tarim yang khidmah kepada umat di sana. Negeri bangkrut kayak begitu kok diunggul-unggulkan terus, gak ada habisnya. Aspal aja gak ada. Itu kayak masuk ke hutan dari Belanda, Dawar Belandong itu. Ya jangan gitu, kita ini semuanya harus tahu Islam itu sudah berkembang kemana mana. Kalau negara tidak bisa menyelesaikan urusan ini, saya akan beri komando kepada umat Islam. Ayo kita selesaikan dengan cara kita. Saya siap untuk cobakan perang melawan mereka. Kalau ente ngajak perang, ente harus punya negara sendiri, punya angkatan bersenjata sendiri, lalu ngajak perang. Temanya apa gitu? Hidup di Indonesia, badok di Indonesia, selalu menyuarakan perang, selalu menyuarakan perang. Perang sama siapa? Jadi kalau saya dibilang saya datang berapi-api, saya berapi-api karena saya sudah terlalu benci kelakuannya Balawi. Di Yaman seperti sampah, di sini seperti di sana yang namanya bin Syihab apa segala macam itu kalau jual sayur ya jual sayur. Yang gila tetap dikatakan gila. Kalau di sini yang gilanya dibilang majnun, yang warasnya dibilang tak bisa gitu dong. Saya ketemu dengan orang-orang keturunan mereka yang jual sayur, jual apa gorengan, biasa saja. Kalau teman-teman tidak percaya, beli tiket bisa berangkat ke Yaman. Gimana Ji? Nggak ada PKI kan? Nggak ada begal nasab di Aceh kan? Di Aceh tidak ada PKI, di Aceh tidak ada cucu PKI, di Aceh tidak ada begal nasab. Setelah kau datang, itulah dia. Baru ada begal nasab, cucu PKI. Baru ada setelah kau datang. Sebelum kau datang nggak ada, aman-aman aja. Karena ya begal nasab kau, cucunya PKI kau, cucu antek Belanda kau. Cucu Nabi palsu kau, ngaku-ngaku sebagai jurihan Nabi kau. Ya kau masalahnya sebenarnya. Masalah yang ada di otak kau, masalah yang ada di tubuh kau, itulah masalah. Kalau nggak ada kau nggak ada masalah. Coba lihat, ada masalah nggak? Beberapa habaib bagi saya menodai kemuliaan leluhur saya juga. Saya harus anggap leluhur saya bangsa Indonesia itu mulia, tidak kalah mulianya dengan habaib. Balawi kalau bagi saya bukan gitu ya, bukan turunan Nabi karena dari filologi jelas ya, kemudian dari histori jelas, kemudian apa di NT yang terakhir itu bukan Habib, nggak ada Habib. Cerita Habib ini nggak pernah ada di dalam sejarah kecuali dulu menjadi muftinya Belanda yang mengharamkan kita melawan Belanda. Justru itu Habib yang jelas itu tertulis dalam sejarah. Kalau orang tidak terhina dengan ini, saya kira tidak rasa kebangsaannya rendah. Kalau orang dia suka membanding-bandingkan, makanya saya banding-bandingkan sekarang. Mereka itu sukanya membanding-bandingkan. Sayyidina Syaikhul Qadir Jilani dibandingin dengan Abdul Al-Haddad, dengan Faqih Muqaddam. Katanya Faqih Muqaddam lebih hebat daripada Syaikhul Qadir Al-Jilani. Kalau Syaikhul Qadir Al-Jilani dia terkenal di dunia, maka Faqih Muqaddam nanti dia akan lebih tinggi derajatnya di akhirat daripada Syaikhul Qadir Jilani. Dari mana dia tahu? Syaikhul Qadir Jilani katanya pangkatnya kalah nanti di akhiratnya oleh Faqih Muqaddam. Siapa Faqih Muqaddam? Apakah orang atau bukan? Faqih Muqaddam katanya imam. Saya teliti di kitab-kitab, katanya dia wafat 653 Hijriah. Kitab-kitab sudah banyak ditulis di Yaman yang menyebutin nama